Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan namaku Rizky Suhani Alianto dengan NIM C2401221018 akan membuat video micro teaching laboratorium praktikum perikanan pertumbuhan. Baiklah, sebelum itu kita harus mengetahui apa itu definisi dari perikanan. Definisi perikanan adalah sebagai sebuah sistem yang mencakup interaksi antara komponen biota perairan. Studi mengenai sebagai sumber daya yang dapat dipanen oleh manusia dapat disebut juga dengan biologi perikanan. Lalu berikutnya, biologi perikanan terdiri dari dua cabang, yaitu yang pertama natural history, ilmu yang mempelajari pengetahuan alam dari ikan tentang bagaimana sejarah, daur hidup, makanan, dan perkembangan populasi. Yang kedua, dinamika populasi, ilmu yang mempelajari dinamika populasi ikan tentang pertumbuhan, mortalitas, rekrutmen, stok, dan lainnya. Lalu berikutnya, menurut Chasing 1968, biologi perikanan pada dalamnya terdiri dari dua cabang ilmu, yaitu pertama, ilmu yang mempelajari pengetahuan alam dari ikan tentang bagaimana ikan-ikan dalam populasi tersebut bereproduksi, tumbuh, dan makan. Yang kedua, ilmu yang mempelajari tentang dinamika populasi ikan tersebut, tentang bagaimana kecepatan populasi ikan tumbuh, bereproduksi, dan mati. Lalu berikutnya, untuk pengamatan yang dilakukan terhadap biota uji tidak hanya ditunjukkan pada suatu spesies saja, namun pada kelompok individu spesies dengan selang waktu yang cukup lama dan dilakukan secara periodik. Tujuan yang dapat diambil dari disiplin ilmu biologi perikanan adalah agar setiap peneliti yang mempelajari biologi perikanan dapat mengerti dan memahami sumber daya perikanan serta bagaimana pemanfaatan sumber daya tersebut secara optimum dan membuat rekomendasi dalam sumber yang tersebut sehingga aplikasi dari pengetahuan biologi perikanan dapat digunakan sebagai alat pengelolaan perikanan yang secara langsung berhubungan dengan sumber daya masyarakat. Lalu berikutnya, menurut Effendi 1997, seorang ahli biologi perikanan perlu mengetahui daur hidup dan syarat khusus spesies, pengaruh, faktor lingkungan, serta faktor biologis yang mungkin tidak cocok dengan habitat alamnya, namun dapat diperbaiki dengan melakukan manipulasi lingkungan dan langkah alternatif lainnya. Lalu berikutnya adalah tentang pertumbuhan. Teori pertumbuhan. Tujuan seorang pengelola perikanan adalah bagaimana mewujudkan hasil sebesar-besarnya dengan biaya serendah-rendahnya. Untuk pertumbuhan populasi adalah pertumbuhan atau penurunan populasi dalam suatu satuan waktu. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh kelahiran dan kematian, serta migrasi. Lalu menurut Effendi 1979, pertumbuhan terdiri dari pertumbuhan mutlak dan pertumbuhan nisbi. Pertumbuhan mutlak yaitu ukuran rata-rata ikan pada umur tertentu seperti panjang rata-rata ikan dan umur 1 tahun. Lalu yang berikutnya pertumbuhan nisbi yaitu panjang atau berat yang dicapai ikan dalam satu periode waktu tertentu dihubungkan dengan panjang atau berat awal periode tersebut. Baiklah, berikut saya akan membahas atau mereview apa yang telah saya lakukan kemarin, yaitu memasuki lab laboratorium. Pertama-tama, di sini kita harus mengetahui hal yang paling penting ketika di dalam laboratorium, kita harus kondusif agar semuanya berjalan dengan lancar. Oke, sekarang untuk prosedur praktikumnya. Pertama, kita menyiapkan alat dan bahan untuk praktikum. Yang kedua, kita menyiapkan ikan segar, tetapi di sini untuk ikan segarnya kami telah disiapkan oleh Asprak. Lalu berikutnya adalah lakukan pengukuran bentuk, pengukuran panjang kepada ikan tersebut.
Lalu tidak lupa sebelum melakukan pembedahan, kita harus mendokumentasi ikan yang masih segar. Lalu berikutnya kita melakukan pembedahan, yang dimana kita membedah ikan mengambil 3 bagiannya, yaitu gonad, lambung, dan usus. Lalu pada kemarin saya juga mengukur panjang usus dari ikan. Lalu untuk yang berikutnya adalah dokumentasi pada ikan yang telah dibedah. Lalu selesai. Mungkin cukup itu aja untuk videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.